Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jowo. Kali ini bagaimanakah prediksi kehidupan keuangan asmara dan angka dan warna keberuntungan kalian, juga kesehatannya ya di tahun 2022. Nah, kali ini adalah untuk Sabtu Kliwon. Bagaimanakah kehidupan Sabtu Kliwon? Sudah saya shuffle. Saya akan melihat auranya dulu. Aura untuk Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon di 2021. Sabtu Kliwon. Lumayan menghadapi banyak hal berat ya. Kalian di tahun 2021 nangis-nangis, ibaratnya berdarah-darah, tertatih-tatih. Tetapi di tahun 2022 kayaknya kalian sudah berjalan lancar, berjalannya mudah, sudah nggak tertatih-tatih lagi, sudah nggak merangkak lagi, tapi kan berjalan normal. Ibaratnya itu gitu. Habis lumpuh, di tahun 22 kalian bisa berjalan lagi. Saya lihat bagaimana prediksi untuk kehidupan kalian di kartu pertamanya ada Pride. Di sini Pride, I love myself and I see myself in everyone. Benar sekali. Benar, kamu harus bisa bersyukur. Di tahun 22 kalian harus banyak bersyukur untuk Sabtu Kliwon, bahwa kamu harus bisa melihat betapa Tuhan sayang sama dirimu luar biasa. Di tahun 22 itu benar-benar kamu merasakan dan kamu menyadari betul banget betapa Tuhan sangat menyayangi dirimu. Tuhan begitu luar biasa terhadap hidupmu. Jadi mungkin apapun yang terjadi di 21 itu bikin dirimu semakin dewasa. Di kartu kedua ada Sacrifice. Banyak yang telah kamu korbankan di tahun 21. Pengorbanan kamu membuahkan hasil di tahun 22. Di sini ada Moon, ada Eight of Hearts. Untuk urusan rezeki kayaknya memang di tahun 22 untuk kehidupan kamu itu seperti kamu sudah mencapai bulan purnama, ibaratnya bulan penuh. Jadi untuk urusan apapun ini kayaknya dari segi mungkin keuangan atau kehidupan kamu tuh lebih baik. Banyak hal baik yang kamu dapatkan. Kamu mencapai sesuatu yang sudah beberapa mungkin kamu bisa tercapai. Kartu ketiga ada Anchor. Kamu kayaknya nggak perlu mengkhawatirkan hidupmu lagi, karena di tahun 22 kamu akan menemukan tujuan hidup kamu. Kamu akan tahu gimana dan di mana kamu harus berlabuh untuk kehidupan kamu. Jadi mungkin bisa jadi ada yang sebagian besar bingung atas kehidupannya, mau dibawa kemana, harus gimana, dan bagaimana rezekinya. Di tahun 22 kamu akan menemukan tujuan itu. Kamu sama Tuhan kayak dibukakan jalan untuk semua pertanyaan kamu di tahun 21. Di sini ada Nine of Wands. Untuk banyak akan di tahun 22 itu banyak pekerjaan yang akan kamu selesaikan. Banyak kayak target yang harus kamu selesaikan. Dan kayaknya kamu tidak usah bingung untuk urusan pekerjaan, untuk sesuatu yang bisa bagaimana kamu bisa menghidupi hidupmu, tidak perlu kamu khawatirkan. Akan ada banyak hal baik yang datang pada hidupmu. Di sini ada King of Cups. Sekali lagi banyak hal yang bikin dirimu bersyukur banget. Kamu berasa sangat-sangat bersyukur di tahun 22 karena ternyata yang terjadi di tahun 21, susah kamu, sedih kamu di 21 itu ada banyak hikmah. Di sini The World. Ada Queen of Pentacles. Urusan uang kamu nggak perlu khawatir. Urusan uang kamu sudah akan ada grade naik, ada titik yang akan kamu capai dan kamu akan mendapatkan banyak hal-hal yang baik di tahun 22. Banyak kamu bisa bersyukur. Semua yang kamu inginkan, semua yang tertunda di tahun 21 bisa kamu lakukan di tahun 22. Dan banyak hikmah baik yang kamu dapatkan sehingga kamu di situ tuh kayak ibaratnya saya merasakan energi positif kamu tuh lebih tinggi. Januari, Februari ini memang kamu belum merasakan perubahan itu. Ujian masih sangat berat di awal tahun. Tapi bulan Maret energimu naik, mulai ada cahaya tuh di bulan Maret. Cahaya berarti akan ada pertolongan untuk dirimu. Ada sesuatu, ada keajaiban di situ. Maret, April, Mei,
Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ada kayak sinar yang menaungi kalian. Berarti akan ada pertolongan, ada berkah yang dikasih Tuhan untuk kalian. Kalian dinaungi oleh dengan karma baik kalian, mungkin bisa seperti itu. Jadi kayaknya jika di awal tahun nanti kamu menghadapi hal yang berat, kamu ingat bahwa ini adalah hanya awal untuk dirimu bisa survive, bisa tetap yakin bahwa sebenarnya di tahun 22 kamu akan menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Kehidupan kamu akan lebih baik lagi. Untuk keuangan, di kartu pertama ada grief. I understand that losing something, benar ya, is an opportunity to appreciate it. Jadi memang kamu mulai memahami bahwa kamu mungkin habis kehilangan di 21 sesuatu yang sangat berharga, atau banyak hal tentang uang tuh yang harus kamu relakan di tahun 21. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk perjalanan yang harus kamu hargai. Ternyata di kartu kedua ada do not worry about this benefit. Kamu akan mengalami banyak hal yang mudah. Ternyata 21 itu kamu sama Tuhan digodok di dada, jadi telur dada sampai lebar ya, dipenyat-penyat gini. Oh, rasanya, sakitnya, sedihnya, kamu akan sangat ingat itu betapa mungkin pada saat kamu didadar ini ada hal yang kamu lupakan di masa lalu. Mungkin kamu kurang dekat sama Tuhan nih. Akhirnya tahun 21 kamu diingatkan, ditegur sama Tuhan. Akhirnya tahun 22 kamu bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Ada letter dan ada di sini adalah alat untuk ada Jack Diamond. Urusan keuangan, urusan kerjaan, tinggal kamu bagaimana bekerja keras. Ya, di sini ada arit ya. Sesuatu yang untuk kamu itu sudah ada alatnya, kamu sudah ada di depan mata. Tinggal bagaimana keulatan kamu, kegigihan kamu untuk, karena gini, orang pandai, orang pintar tuh banyak sekali sekarang. Tetapi orang yang sukses terkadang yang menentukan bukan karena kita pandai sih, tetapi bagaimana kita bisa rajin, ulet, gigih, kita pantang menyerah. Pada saat kita jatuh, kita harus bisa membangunkan diri kita lagi untuk bisa survive lagi. Itu sih, orang sukses itu berawal dari itu tadi. Dia tidak akan menyerah dengan keadaan. Dia tidak akan menyerah hanya dengan satu kali gagal. Dia akan mencoba dan mencoba terus sampai karena dia punya keyakinan nggak mungkin Tuhan nggak akan ngasih jalan. Jika kamu terus mencoba dan mencoba terus, pasti akan ada ditunjukkan jalan. Kamu semakin pintar dong, semakin banyak pengalaman, karena gagalnya ini gagalnya ini, dicari terus, mencari terus tanpa menyerah, ya, pantang menyerah, maka akan ada hasil di depan yang luar biasa. Nah itu, jadi di sini kamu harus bekerja keras untuk mencari uang, mulai bekerja keras. Tahun kerja keras kamu yang kamu mulai bangkit lagi, kamu mulai berdiri lagi. Six of Wands, semua yang kamu kerjakan, semua yang kamu inginkan akan ada ada hasilnya yang sangat baik dan kamu sangat bahagia untuk itu. Ada Three of Pentacles, biasa buka semua ya. Nine of Cups, untuk keuangan don't worry, akan banyak kebahagiaan. Ada The Stars, ada hal-hal baik yang akan kamu gapai di tahun 22. The World, semesta juga menaungimu seperti saya bilang. Temperance, nah, Eight of Swords. Eight of Swords di sini menandakan mungkin kamu sangat capek dengan banyak hal yang telah terjadi pada diri kamu, hal yang mungkin di luar kondisi yang tidak pernah kamu bayangkan lah. Tetapi di tahun 22 adalah di sini ada Eight of Swords yang menandakan bahwa kamu harus introspeksi, menganalisa dalam setahun di tahun 21 apa yang kurang. Kamu harus terus introspeksi, terus mencari kesalahan kamu. Pada saat kamu bisa mencari kesalahan kamu, menggali kesalahan kamu, tidak menyalahkan orang lain atas keadaan kamu, maka itulah tanda-tanda orang yang bisa kayak berubah hidupnya. Dia bisa merubah dirinya menjadi lebih baik, maka secara filosofi dia bisa merubah takdirnya menjadi lebih baik. Ini secara filosofi ya, pemaknaan filosofi yang saya pelajari selama ini, bahwa memang pada saat kita menjadi baik, kehidupan sekitar kita pun akan menjadi baik. So, saatnya di tahun 22 untuk keuangan kamu banyak introspeksi. Misalnya, dulu mungkin kamu kurang bersedekah. Rajinlah bersedekah mulai sekarang, apapun itu. Misalnya enggak, jadi setiap bulan kamu harus mengeluarkan, misalnya kamu harus bisa memastikan pada diri kamu, aku harus bersedekah nih. Setiap bulan misalnya harus 100.000, harus.
bulan kedua nggak ada, harus diadakan dulu. Yang lain ngalah dulu. Untuk sedekah dulu. Sisihkan untuk sedekah dulu. Misalnya kamu pelit sama orang tua dulu. Coba analisa. Sekarang kamu harus bisa jangan pelit sama orang tua. Jangan terlalu perhitungan sama orang tua. Karena satu hal yang saya yakini, pada saat orang tua merawat kita sama sekali tidak perhitungan. Mereka merawat kita dari bayi yang benar-benar kita nggak bisa apa-apa. Pengorbanan mereka juga luar biasa. So, kalau bisa kita juga bahagiakan orang tua kita seperti orang tua kita ingin membahagiakan kita dulu. Itu menurut saya adalah berkat yang akan berkah yang akan kamu dapat itu luar biasa. Tapi memang kadang tidak semua orang menyadari itu. Nah, itu lagi. Terus satu hal lagi, mungkin ibadah kamu sudah semua. Tapi kenapa kok ini ibadah kamu mungkin kurang istiqomah? Kamu biasanya kalau sholat bolong-bolong nih, ibadahnya mungkin kamu cemplong-cemplong nih, hanya pas butuh aja. Semakin dirimu kepepet, semakin butuhlah kamu sama Tuhan. Tapi jangan mendekat sama Tuhan karena kamu kepepet aja. Pada saat kamu bahagia, kamu juga bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan hanya pas nangis doang. Nah, itu dianalisa. Oke, bagaimanakah asmara untuk yang Sabtu Kliwon? Asmara yang single untuk Sabtu Kliwon. Atau pertama ada the Jack Heart. Ada apa dengan hati kamu? Sepertinya kamu akan berdetak kencang ya. Akan berdetak kencang, maksudnya akan jatuh cinta. Jadi di sini kan ada sesuatu yang bikin kamu bahagia. Nanti di tahun 22 ada seseorang, mungkin kamu bertemu dengan seseorang yang bikin kamu happy. Dan di sini adalah bagaimanakah kamu bisa kayak melakukan apa yang kamu yakini. Jika kamu memang mencintai seseorang dan kamu yakin, misalnya kamu nanti bertemu di tahun 22, kamu yakin dengan orang itu, hati kamu tergerak. Kalau bisa, dengarkan hati kecil kamu. Loneliness, I know that I'm never alone. Benar, jadi kamu tuh tidak hanya loneliness terus sih sebenarnya. Tuhan akan ngasih teman yang baik untuk dirimu. Jadi singkirkan semua rasa sakit kamu, singkirkan semua hati kamu yang mungkin hampir berkeping-keping di tahun kemarin, tetapi di tahun 22 kayak di sini ada Ten of Pentacles. Subhanallahnya di sini cinta kamu akan ada ya, tetapi hati-hati. Hati-hatinya adalah nanti akan ada beberapa yang datang mungkin ya. Dan di sini makanya di kartu pertama adalah gunakanlah hati kamu. Karena di sini ada the Devil, ada Nine of Swords. Kalau dirimu salah pilih lagi, bisa jadi kamu akan menemukan orang yang bikin kamu lebih stres lagi. Tetapi kalau kamu bisa mendengarkan hati kecil kamu, maka kadang gini, mata dan hati itu tidak sama. Kamu melihat orang, ini tipeku banget, tetapi hatimu tidak yakin, jangan dengarkan. Tetapi kalau ada orang yang gak tipe banget, tetapi hati kamu sangat yakin dengan dia, jadi dengarkan hati kamu. Kalau ada seseorang yang datang, rasakan dulu, resapi dulu, berdoa sama Tuhan, minta petunjuk ke Tuhan harus bagaimana. Jadi jangan terburu-buru, jangan kamu terburu-buru karena kamu ingin segera berdua. Karena kan selama ini kamu kesepian atau bagaimana, jangan. Jadi jangan terburu-buru. Di sini memang ada sesuatu yang akan bikin dirimu berdetak, ya, bikin sesuatu yang bikin kamu akhirnya jantung yang selama ini tidak berdetak kencang, agak berdetak lemah, mulai berdetak kencang. Di sini adalah resulting from the honesty and strength of do it your own way. And jadi memang kamu harus bisa kayak itu tadi, seperti yang saya bilang bahwa kamu harus bagaimana tahu keinginan kamu. Kamu harus merasakan hati kamu, bisa merasakan hati kamu. Kalau bisa kamu harus meditasi dulu, kamu rasakan, kamu resapi. Beberapa hari sebelum kamu memutuskan nanti menerima yang mana, jadi kamu resapi dulu. Haruskah aku dengan dia? Haruskah aku dengan ini? Bagaimana rasanya? Pasti akan dapat petunjuk. Gak mungkin Tuhan itu gak ngasih petunjuk ya. Jadi harus hati-hati dalam nanti menentukan seseorang yang akan mendampingi kamu. Kalau bisa kamu minta petunjuk dulu sama Tuhan dan dengarkan hati kecil kamu. Yang berpacaran ada the Ace Heart. Yang berpacaran kayaknya lagi bagus, lagi jatuh cinta banget,
ada Neptunus ya di sini. Kayaknya cinta kalian butuh pengorbanan yang sangat tinggi di sini. Cinta kalian butuh sesuatu yang sangat besar. Di sini ada a commit to the practice of seeing the good in all things. Jadi kayaknya memang untuk hubungan kalian berdua sangat sebenarnya mostly khususnya kalian berdua sama-sama sangat cinta, sama-sama sangat baik. Tetapi hubungan kalian perlu banyak pengorbanan. Kalian harus bisa kayak di sini bisa kayak tahu bahwa ini adalah bentuk bahwa ujian. Di sini ada the wheel of fortune. Ada sesuatu yang sangat baik di hubungan kalian di tahun ini. Jadi gunakanlah kesempatan yang baik ini untuk hubungan kalian. Jika misalnya kalian serius, bisa jadi kalian segera menikah. Ya, ada sesuatu yang cepat untuk kamu menikah. Jika kamu mengalami sesuatu hal, bisa jadi kalau kalian gak hati-hati di sini akan mengalami kayak, kalau kalian tidak siap dengan ujiannya, kalian bisa kayak kalian untuk memutuskan berpisah. Jadi di sini kalian harus bisa bagaimana caranya berkompromi satu sama lain, berkomunikasi satu sama lain, dan kalian harus bisa tahu masing-masing kondisinya. Jadi kalau ada saling pengertian di antara kalian berdua, maka tidak akan ada yang merubah hubungan kalian. Kalau kalian sama-sama baik, sama-sama memahami itu dan mau memperjuangkan sama-sama, maka hubungan kalian akan semakin erat dan akan semakin baik. Karena di sini cinta kalian juga luar biasa, hubungan kalian adalah hubungan yang baik. Jangan sampai dibiarkan ada orang yang menggoyahkan kalian. Yakinkan orang sekitar kamu bahwa kalian berdua memang sudah satu sama lain yakin dan ingin hidup sama-sama dengan konsekuensi yang kalian akan tanggunglah sendiri gitu. Jadi yakinkan untuk orang sekitar kalian bahwa kalian tuh sangat mencintai pasangan kamu dan ingin hidup bersama dia. Jadi gitu. Jadi harus bisa meyakinkan orang sekitar. Nanti akan ada ujian di mana kamu akan mungkin adalah dari keluarga kamu atau dari orang sekitar yang ingin memisahkan kalian. Jadi hati-hati. Bagaimanakah angka belum ya. Ini yang menikah. Ada the Ace of Cups. Di sini rezekinya berarti bagus. Kondisi kalian lagi rezekinya di puncak. Dan hati-hati, kalian harus bisa kontrol dirinya ya, diri kalian masing-masing dengan pasangan kamu. Yang suka marah-marah mungkin dikurangi ya, marah-marah sama pasangannya. Terus di sini ada kartu adversity. I accept that challenges are the best way to learn. Memang pengalaman adalah jalan bagaimana kamu. Memang hidup itu tidak belajar. Never stop learning, itu kita setiap hari, setiap detik kita akan belajar dari kesalahan kita, dari banyak hal ya. Jadi kalian harus bisa kayak meyakinkan pasangan kamu bahwa kamu sudah berubah, kamu sudah baik, kamu sudah mulai dewasa, kamu mulai mengerti sama pasangan kamu. Di sini ada Knight of Wands ya, dan ada Ace of Pentacles. Yang menikah ini komunikasinya semakin baik. Dan akhirnya ada kartu As koin, rezekinya juga bagus, cintanya semakin besar. Kayaknya yang menikah ini akan banyak berkah ya di tahun 22, banyak kemudahan, banyak kemajuan antara hubungan kalian semakin tambah tahun, semakin kalian semakin dewasa, semakin mesra, semakin bisa menerima pasangan masing-masing, dan disitulah akhirnya berkah dan rezekinya mudah. Saya merasakan dari orang yang menikah, walaupun masih ada masalah dan menghadapi masalah, tapi kalian masih lebih baik daripada tahun 21. Banyak peningkatan yang ada di dalam keluarga kalian itu di tahun 22. Angka keberuntungan saya melihat 3 dan 7. Warna keberuntungan warna kuning, warna coklat, warna hijau, warna putih dan biru. Dan kesehatan kalian harus dijaga, hati-hati paru-parunya. Hati-hati harus berbanyak makan sayur biar ambennya, mungkin yang punya amben biar bisa cepat sembuh. Lambungnya dan usus juga sakit kepalanya kalian harus bisa. Di sini kalian tuh harus berbanyak minum sih ya, terus banyak minum air putih dan harus bisa kayak menjaga diri dengan olahraga dan diet. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf ya. Pastinya ini semoga resonate ke semua orang, walaupun sebenarnya Sabtu Kliwon itu banyak orang, tapi semoga bisa bermanfaat dan bisa ngasih support ke kalian dan bisa kayak
untuk menghibur kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam rahayu.